Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Putra dengan NPM B10222300 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi hukum lingkungan saya yang berjudul Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat di Indonesia. Pendahuluan. Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak konstitusional warga negara yang diatur dalam pasal 28A ayat 1 Undang-Undang 1945. Namun, masalah lingkungan semakin kompleks, bersifat lokal hingga global, dan saling mempengaruhi antar subsistem. Hukum lingkungan hadir bukan hanya sebagai perlindungan, tetapi juga sebagai sarana pembangunan untuk keberlanjutan lingkungan. Permasalahan utama. Yang pertama adalah bagaimana perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Dan yang kedua adalah bagaimana konsep lingkungan sehat dalam hukum lingkungan di Indonesia. Perkembangan hukum lingkungan. Hukum lingkungan mencakup aturan yang mengendalikan dampak aktivitas manusia terhadap alam. Namun, kerusakan lebih cepat terjadi dibanding upaya pemulihan. Konferensi Stockholm 1972 menjadi titik awal kesadaran global tentang lingkungan. Di Indonesia, penegakan hukum lingkungan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang meliputi tentang yang pertama, penegakan hukum administrasi, pencegahan pencemaran. Yang kedua, hukum perdata, ganti rugi. Dan yang ketiga adalah hukum pidana, sanksi terhadap pelanggaran serius. Konsep lingkungan sehat dalam hukum lingkungan. Lingkungan sehat dipandang sebagai hak asasi manusia. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang 1945 pasal 28H dan pasal 33 ayat 3 dan 4. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas CSR untuk lingkungan. Dan yang keempat adalah lingkungan terkait erat dengan hak lain, perumahan, pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, hingga akses air bersih. Peran pemerintah dan perusahaan. Yang pertama adalah pemerintah wajib menjamin hak untuk lingkungan sehat melalui regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Dan yang kedua adalah perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan yang ketiga adalah bentuk tanggung jawab ini bisa berupa reboisasi, pengelolaan limbah, pengembangan energi alternatif, hingga riset lingkungan. Instrumen hukum lingkungan. Untuk menjaga lingkungan, hukum menyediakan instrumen antara lain. Yang pertama adalah KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan yang kedua adalah AMDAL, UKL, UPL, dan yang ketiga adalah Standar Baku Mutu Lingkungan, yang keempat perizinan lingkungan, yang kelima audit lingkungan hidup, dan yang keenam adalah instrumen ekonomis berbasis lingkungan. Semua instrumen ini bertujuan mencegah kerusakan lebih awal. Kesimpulan. Yang pertama adalah masalah lingkungan hidup di Indonesia belum menjadi prioritas utama pembangunan. Dan yang kedua adalah hak atas lingkungan sehat merupakan hak asasi manusia yang harus dijaga. Dan yang ketiga adalah pemerintah dan perusahaan wajib berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan. Yang keempat adalah konsep lingkungan perlu adaptif terhadap perubahan zaman dan tantangan global agar keberlanjutan hidup lingkungan dapat terjamin untuk generasi mendatang. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.